Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Kak Sandy nih. Tadi Kak Sandy udah banyak cerita ya soal bagaimana selama menjalankan perkuliahan di negeri Korea Selatan. Nah Kak Sandy, aku pengen tanya Kak Sandy ini seputar pengalaman tinggal di sana ya. Selain menimba ilmu, mungkin Kak Sandy pernah ngikutin kegiatan apa nggak atau bikin kegiatan apa nggak bersama teman-teman Indonesia lainnya di sana? Banyak banget sih, jujur Li. Karena kita semua kan excited ya selama di sana. Oh by the way, di Kedia itu banyak orang Indonesia. Aku senangnya banyak keluarga Indonesia di sana. Kurang lebih ada 2 pada saat aku ada 2 teman-teman Indonesia. Jadi kita sangat solid, sangat support each other. Terus jadi pengalaman-pengalaman pada saat kami di sana pastinya karena kita sama-sama dari negeri yang sama, banyak hal-hal yang kita rayakan bersama. Seperti misalnya pada saat Lebaran kan kita kan otomatis jauh dari rumah. Nah, tapi karena juga banyak teman-teman Muslim lainnya dari negara, jadi kita merayakan bersama-sama. Kita bikin masakan dari negara asal kita. Terus selain itu kegiatan yang aku ikutin selain aku kuliah di KDI School. Di KDI itu juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya selain akademik. Jadi karena kami adalah kampus Unity in Diversity, jadi kampus sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif. Dan kita juga diberikan kesempatan nggak cuma kuliah ataupun belajar secara formal di kelas aja, tapi juga kita diajak untuk langsung ke lapangan. Jadi ada field trip-nya, ada banyak workshop, ada banyak meeting, dan juga join group meeting dari beberapa narasumber-narasumber yang sangat inspiratif juga dan sangat expert di bidangnya. Terakhir aku ikut global workshop yang mana tentang woman empowerment di Korea. Nah selain kegiatan-kegiatan yang dari kampus, aku juga ikut ekskul juga di kampus. Beberapa ekskul ditawarkan di kampus. Kalau aku ambil beberapa ekskul yang aku suka. Aku join Zumba Club dan juga aku join female food. Jadi di situ adalah kesempatan kita nggak cuma berrelasi secara formal di kelas, tapi juga kita bisa berinteraksi secara informal di lapangan, terus juga di venue-venue lainnya. Nah selain aku join ekskul dari kampus, field trip dari kampus, alhamdulillah aku juga dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan beberapa instansi yang ada di Korea. Seperti aku join nama bandnya adalah Korea Alumni dari MOFA atau Ministry of Foreign Affairs yang ada di Korea. Jadi MOFA menginvite para mahasiswa ataupun foreigner yang ada di Korea untuk bersama-sama mengeksplor culture yang ada di Korea dan juga public ataupun policy yang baru diterbitkan. Nah selain itu aku juga join di KTO Korean dari Korea juga, itu di bawah Ministry of Culture and Korea. Jadi itu merupakan kesempatan aku selain belajar tapi juga bisa mengeksplor Korea lain. Waduh, banyak banget ya kegiatannya, seru. Apalagi tadi juga ternyata di sana juga banyak orang-orang Indonesia, 23 orang. Waduh, berarti ngerasain Lebaran di sana ya kayak tadi ya? Wah gimana ngerasain Lebaran di Korea? Seru pengalaman. Beda nggak nuansanya Kak, vibes-nya gitu?
pastinya vibes-nya beda ya. Iya. Biasanya kan di sini kita langsung, kalau aku orang Palembang, biasanya kita habis Lebaran kita sanjo-sanjo, jadi ke rumah-rumah keluarga-keluarga besar. Nah kalau di sini kan di Korea waktu kemarin kan nggak ada yang disanjoin kan, jadi ya udah kita sanjo di dormitory aja. Tapi serunya kita kita bisa ibadah bareng sama teman-teman dari seluruh dunia ya. Contohnya dari Bangladesh, dari Gambia, dari beberapa negara lain yang mostly Islam. Senang banget sih ya kita bisa tergabung dalam Muslim community high school. Kak Sandy ini Korea gitu ya, bahasa Korea kan waduh lumayan agak full effort juga ya belajar bahasa dan lain sebagainya. Tapi Kak Sandy sendiri perlu beradaptasi berapa lama tuh belajar bahasa Korea? Kebetulan di kampus aku ada pelajaran bahasa Korea, jadi itu adalah mata kuliah wajib yang harus diambil, ya Korean Language and Culture. Jadi di situ tempat kita bisa belajar bahasa Korea. Nah, selain itu kan banyak teman-teman Korea juga bisa belajar sama teman-teman secara langsung, jadi kita bisa komunikasi secara langsung, dan itu sangat membantu sih. Kita bisa langsung nanya, ini kalau ngomong ini gimana caranya? Terus dia langsung ngomong, bener nggak? Jadi kita lebih banyak praktis sama teman-teman yang di sana. Jadi belajarnya OTS di sana ya kayak langsung luar biasa. Waduh. Kak ini oke, balik ke pekerjaan kakak saat ini ya yang di Kemenhub ya, berarti ya kayak di Kementerian Perhubungan. Waduh, luar biasa. Nah ini kakak sendiri, apakah dari dulu kakak sudah bercita-cita sebagai seorang ASN sehingga akhirnya ya sebelumnya sekolah kedinasan gitu, apa mungkin apa sih dulu cita-citanya Kak Sandy pernah kepikiran sampai detik ini sekarang menjadi saat ini nggak? Apa gimana tuh ya sampai ke detik ini gitu? Kalau ngomongin cita-cita sebenarnya banyak banget ya, apalagi pas masih kecil kan kita kayak cita-cita. Pertama aku mulai dulu tuh aku pernah berkecimpung di bidang entertainment juga karena orang tua jadi, terus juga sempat diarahin untuk jadi pesenam ritmik gimnastik, tapi ternyata adikku yang bungsu sekarang yang justru punya passion ke sana. Dan sampai ketika aku hampir lulus SMA saat itu aku ingat banget jadiku mengarahkan aku untuk lanjut ke instansi pemerintahan, terus aku terus beberapa instansi aku coba cari tahu caranya, syarat-syaratnya, rekrutmennya, persiapan fisik, mental, dan ya alhamdulillah atas kerja keras, doa, usaha, dan restu orang tua, alhamdulillah aku melanjutkan pendidikan di STTD dan sekarang aku bekerja di instansi pemerintah di sektor transport. Luar biasa ya di Kementerian Perhubungan di sana. Waduh, Kak ini kan Kak Sandy ya sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia pemerintahan saat ini ya, Kak Sandy juga kan kita lihat di sosial media sangat aktif gitu ya, membuat konten kreator lah kita sebut ya. Kak Sandy merasa apa ya, ada gap gak atau terbatasi gak untuk berkarya menjadi seorang konten kreator dan sekaligus ya kesibukannya sekarang bekerja di pemerintahan gitu Kak? Alhamdulillah sejauh ini sih kantor aku sangat mensupport ya dan terbuka berkaitan dengan kemajuan teknologi dan informasi yang ada saat ini. Sebagaimana kita tahu saat ini kan sudah era digitalisasi, benar-benar media sosial itu menjadi platform yang sangat esensial. Bahkan instansi-instansi pemerintah sekarang juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, kebijakan terkini, capaian-capaian, prestasi, dan ataupun melalui media sosial kita juga dapat berinteraksi masyarakat untuk ini saran, masukan maupun aspirasi dari masyarakat. Dan di Kemenhub sendiri kita punya komunitas namanya Millennial Kemenhub. Yang pastinya mungkin challenge-nya adalah kita harus membagi bagaimana waktu kita di mana saat kita bekerja dan membuat konten itu tidak mengganggu prioritas kita yaitu ya.
Nah Kak, ini sebagai seseorang yang cukup aktif di media sosial ya, kita mungkin agak diskusi nih Kak soal self branding. Menurut Kak Sandy gitu ya, bagaimana sih menumbuhkan self branding yang tepat versi Kak Sandy ini? Versi aku, kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya self branding itu adalah gimana cara kamu jadi diri kamu sendiri. Yeah. Jadi nggak perlu jadi diri orang lain. Jadi membrandingkan diri kamu ya diri kamu sendiri. Dan yang perlu kita ingat adalah ketika kita menggunakan media sosial yang mana dapat diakses secara global seluruh penjuru dunia, dan semua hal yang kita posting itu akan menjadi jejak digital kita. Nah, jadi kita perlu apa yang harus kita posting dan cukup disimpan apa yang perlu jadi memori. Harus tahu mana ranah privasi gitu ya, kayak mana ranah yang bisa dipublikasi. Itu penting banget sih ya. Apalagi kayaknya sekarang mungkin deteksi-deteksi yang rasanya ini agak mengkhawatirkan di dunia media sosial ini ya Kak Sandy. Tapi Kak Sandy, ya kita tahu ya sekarang eranya udah digital, apalagi media sosial nih jadi dunia kita banget, dunia anak-anak muda banget gitu rasanya. Tapi kalau Kak Sandy, menurut Kak Sandy sendiri ya, dengan hadirnya media sosial ini merasa terbantu gak? Atau justru merasa sebagai ancaman karena ini banyak banget yang dihadirkan gitu saat ini tuh? Menurut aku sih tergantung ya bagaimana perspektif kita terhadap media sosial itu. Yeah. Sih sangat manfaat untuk kehidupan aku sehari-hari ya. Seperti kita bisa mengakses informasi dengan cepat, bisa tahu informasi secara real media sosial. Terus juga kalau kita punya bisnis misalnya, media sosial bisa menjadi platform kita untuk pemasaran kita, berinteraksi dengan customer ataupun kita bisa lebih jangkau audiens yang lebih luas lagi. Terus juga media sosial juga bisa ngasih kita akses untuk peluang pendidikan. Contohnya aku tahu KDI School dari internet, jadi itu kan sangat membantu aku dapatkan informasi-informasi. Terus juga media sosial bisa menghubungkan kita dengan secara global. Jadi meskipun aku sudah tidak di Korea lagi bersama teman-temanku yang sudah pulang ke negara masing-masing, tapi kita tetap punya WhatsApp group, kita punya KakaoTalk. Jadi kita tetap keep connected meskipun kita sudah di hub country-nya masing-masing. Terus terjalin ya dengan hadirnya media sosial ini yang jauh jadi semakin dekat. Bahkan kadang yang dekat jadinya menjauh. Tapi semoga enggak ya. Oke, Kak Sandy ini kita akan break, yang pastinya aku pengen tahu pandangan Kak Sandy sebagai presentasi milenial yang sangat menginspirasi seputar pandangan Kak Sandy tentang berbagai isu yang ada. Kita akan lanjutkan diskusi kita kali ini. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.